Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Januari minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Nah, kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham edisi Januari minggu pertama. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngucapin dulu Happy New Year buat teman-teman semua. Semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, trading kita akan menjadi semakin lebih sukses dan lebih bagus lagi. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Kalian jangan sampai transfer karena itu adalah penipu. Gue sendiri tidak pernah punya program investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau disuruh transfer, jangan sampai transfer. Nah, hari ini gue akan ngomongin tentang IHSG lagi, terutama di tahun 2022 nanti akan seperti apa, kita akan bahas. Tapi yang jelas di hari Jumat kemarin, di hari trading terakhir di tahun 2021, ya di hari Jumat kemarin, itu IHSG ditutup di level 6.580-an teman-teman. Yang mana itu adalah kondisi yang terkoreksi ya. Ini cukup unik. Dan bagaimana untuk kondisi di tahun 2022 terutama untuk awal Januari, seperti apa pergerakan IHSG yang memungkinkan? Apakah memang cycle bullishnya di setiap bulan Januari akan terjadi atau malah enggak terjadi ya? Nanti kita akan bahas semuanya seperti biasa. Bahasnya supaya lebih lengkap dan lebih jelas berinteraksi dengan chart, gua akan bahasnya di monitor. Sekarang langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti yang tadi gue bilang, kita akan ngomongin tentang yang namanya IHSG atau saham ya. Oleh karena itu gue menggunakan charting tools dari id.tradingview.com. Buat kalian yang belum punya charting tools ya, kalian bisa coba cek yang namanya id.tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian cek aja website tersebut. Kalian bisa langsung daftar aja, sign up aja secara gratis. Nanti kalau misalnya kalian sudah sign up, kalian tinggal masuk ke bagian chartnya dan langsung kalian bisa menikmati fitur-fitur yang menarik dan lengkap banget dari TradingView ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur-fitur yang lebih lengkap lagi dan juga butuh backtest yang lebih detail lagi, kalian bisa coba yang pro-nya. Klik link di bawah, di description di bawah gue udah siapin link buat kalian bisa langsung untuk coba beli yang pro-nya ya. Ini memang berbayar tapi itu worth it banget untuk kalian bisa menganalisa trading secara teknikal. Oke? Nah, di depan kalian ini sudah ada chart dari indeks kita IHSG. Ini adalah hari Jumat kemarin, di hari penutupan di tahun 2021, indeks kita itu terkoreksi teman-teman ya. Terkoreksi merah dari 6.612, kemudian dia close di level 6.581 ya teman-teman kalau nggak salah. 6.000 sorry sebentar gue lihat dulu. Iya 6.581 betul ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari H4-nya teman-teman ya, ini ada sesuatu yang kurang bagus ya. Di sini ada satu range ya. Ada base di sini dan ini di candle terakhirnya dia sudah ada pressure lagi ke bawah, membentuk bearish pin bar seperti ini dengan close di bawah range ini ya, area ini. Ini tandanya tekanan bearishnya mulai masuk kuat. Dan ini kemungkinan nanti tanggal 1 itu atau nanti begitu trading day-nya mulai lagi, dia bisa didorong lagi turun sampai ke level 6.538 ya. Dan disitulah area chance-nya itu bisa mantul ya, 6.538 sampai ke bawahnya lagi seperti ini teman-teman ya. Nah ini areanya ya. Jadi dari sini juga sampai ke 6.489 atau 6.490-an ya. Nah, dari level itu yang bisa dijadikan acuan support yang lumayan kuat untuk IHSG-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia tembus sampai bawah lagi, itu akan menjadi suatu pertanda yang nggak bagus banget ya. Jadi penurunannya kalau dia bisa break 6490 itu dia bisa turun sampai ke level 6400 dan nanti finalnya itu di 6276. Dia bisa kedorong sampai ke situ lagi. Karena ini akumulasinya cukup lama dan kalau dia pecah ke bawah itu bisa repot teman-teman, bisa sampai balik ke level 6000-an justru ya. Nah tapi ya nanti kalau misalnya kalian lihat juga di hari pembukaan ya trading itu, dia nanti balik lagi false break ke atas dan dia berhasil close di atas 6.622, itu IHSG Januarinya cycle bullishnya akan masuk kembali dan dia bisa bergerak sampai ke 6.850 sampai ke 7.000-an ya, seperti itu. Jadi nanti kita lihat di trading day itu level yang kalian perhatikan itu adalah di 6620 sama satu lagi yang di bawahnya itu adalah
kalian bisa lihat di level 6.580 ya. Jadi kalau dia di bawah level 6.580 ya berarti dia turun sampai ke 6.538 atau di bawahnya bottomnya itu di 6.490. Tapi kalau dia bisa bertahan nanti di open trading day itu di 6621 ya, di atasnya itu berarti dia bisa chance-nya untuk ke atas ke 6.850 sampai ke 7.000 itu semakin besar ya. Jadi itu untuk outlook-nya si IHSG untuk minggu depan seperti itu. Nah sekarang sebelum ke saham-saham yang bisa direferensikan, gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin udah gue sebut. Yang pertama ada Bevin teman-teman ya. Untuk Bevin kita masih floating profit ya. Kemarin sudah sampai target pertamanya di kurang lebih di 1.210-an ya. Itu kalau misalnya kemarin kalian bisa ambil sedikit ya itu bagus ya. Dan kemudian dia di Jumat kemarin karena memang IHSG-nya itu dia terkoreksi lagi turun ya. Dan ini kalau Bevin ini dia candle bullish-nya atau buyer itu masih kuat, jadi ini saya masih diamin aja ya. Kemudian ada Breeze teman-teman. Nah ini Breeze yang gak enak ya. Kemarin Breeze itu kita sudah sempat floating profit lumayan, tapi dia hajar lagi ke bawah dan dia balik lagi ke harga entry kita, bahkan dia hampir ke low-nya. Nah kalau kayak gini saya sudah siap-siap untuk cut loss di bawah sini aja teman-teman. Di bawah dia punya low aja di sini. Ini saya sudah siap-siap cut loss. Kenapa? Karena ini bayarnya nggak kuat ya. Jadi begitu dia naik ke atas, rejectionnya tuh masih kuat sekali. Dan ini kemungkinan kalau dia bisa break bawahnya ini, dia bakal bikin low atau new bottom lagi teman-teman. Jadi ini cut lossnya saya naikin sampai ke level 1750 kayak gitu. Nextnya ada BBRI. Ini adalah saham yang masih aman saja menurut saya baik itu di awal 2022. Ini saham-saham yang bagus. Jadi BBRI saya tidak ada masalah, saya akan diamin terus karena ini memang rencananya itu untuk saya tahan gitu ya. Nah sekarang untuk saham-saham direferensikan teman-teman apa? Untuk minggu depan terutama untuk menghadapi tahun 2022 ya, untuk trading day baru di bulan Januari cycle awal ini saya mereferensikan semua saham-saham banking yang BUMN teman-teman ya. Apa aja itu? Yang pertama ada BRI ini yang seperti kalian lihat di depan ya. Ini boleh banget disimpan ya karena memang dari secara patternnya itu dia bikin flag, tinggal tunggu aja dia breakout patternnya ini ke atas dan itu bisa jalan harganya. Kemudian ada lagi BBNI, ini juga bagus, sama patternnya mirip-mirip kalau nggak salah ya. Nah patternnya itu juga sama mirip-mirip, dia pattern bullish continuation seperti ini yang kalau misalnya dia bisa break atasnya dia bisa jalan ya. Kemudian satu lagi ada BMRI. Untuk BMRI dan BCA ini agak-agak berbeda ya, patternnya itu kurang bullish ya. Maksudnya dia sideways-nya masih sangat sangat kental sekali dan ini masih bisa chance untuk turun dulu ke bawah. Jadi kalau saya bilang kalau untuk banking besar ya, bank-bank gede gitu, kalian bisa coba di BRI dan juga di BNI ya. Itu untuk yang pertama di tahun 2022. Kemudian berikutnya itu ada DMMX ya teman-teman ya. Nah ini juga cukup oke kalau misalnya kalian mau pertimbangkan untuk dijadikan referensi ya. Ini ada satu trend line di sini. Dia lagi ada di ujung, tetapi kalau misalnya kalian perhatikan ini candlenya tuh build up ke atas teman-teman. Jadi kayak saya untuk entry-nya tuh kalian tinggal tunggu saja dia breakout ke atas di atas level ini. Jadi di harga 2790 dia close di level itu. Stop loss-nya kalian di 2540 cukup, dan untuk targetnya kalian bisa sampai di level ini minimal di sini ya, di 3210 dengan risk reward ratio 1/1,68, atau finalnya nanti atau high-nya itu adalah di high-nya dia di 3430 sampai 3500 dengan risk reward ratio 1/2,5. Jadi saya rasa DMMX ini bagus sekali juga ya teman-teman ya. Ini untuk ditradingkan, nanti kalian bisa cek ya. Ingat entry-nya tunggu konfirmasi breakout ke atas. Kemudian teman-teman ya, selain si DMMX ini, kalian juga bisa coba untuk lihat JPFA teman-teman. JPFA ini sudah saya rekomendasikan dari sebelumnya dan ini sudah kena target kita pertama. Tetapi tadinya kan saya perkirakan kayak begitu dia kena target kita, dia akan koreksi dulu ke bawah ya. Ini sebenarnya kita memang sudah TP, cuman ya ternyata dia di atas ini dia bikin build up yang bullish teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau re-entry lagi itu bisa sekarang. Kayak saya nanti mau nambah lagi di JPFA. Kenapa? Karena di H4-nya kalau misalnya kita perhatiin ya teman-teman, di JPFA ini sebentar. Oke, di daily-nya ya. Kalian lihat ya, di daily-nya itu dia candle rejection-nya banyak sekali ke atas ya. Ini nunjukin dia itu tekanan bullish-nya masih kuat, dan di H4-nya sendiri dia membuat base seperti ini yang mana ini bisa kita kandangin kayak gini. Nah, kalian bisa konfirmasinya untuk entry itu ketika dia sudah bertahan di level 1725 ya.
Cut lossnya kalian cukup aja taruh di 1680 dan untuk TP-nya kalian bisa kejar di yang paling atas ini ya. Nah, sekitar 1925. Risk reward ratio 1/3,45. Ini juga sangat bagus sekali ya. Ini sehat sekali. Risk-nya cuma 3%, kemudian TP-nya kalian bisa sampai 11%. Ini bagus ya untuk JPFA. Jadi kalian bisa pertimbangkan. Oke, itu adalah saham-saham yang bisa direferensikan. Sekarang saya mau bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama ada dari WSKT, teman-teman ya. Nah, kalau waskita ini sekarang dia berada di supportnya, teman-teman ya, saya bilang di sini di paling bawah, dan dia sudah break ke atas karena ada reject. Nah, nanti kalian perhatikan pada saat nanti pembukaan lagi, kalian lihat waskita ini bisa bertahan di atas 635 atau enggak. Kalau dia bisa berhasil lagi masuk ke atas ini kan otomatis jadi false break, teman-teman ya. Nah, kalau false break gini itu momentumnya kuat sekali, apalagi kalau dia bisa close di level 665, itu buy-nya tuh udah kelihatan banget. Jadi kalian bisa buy kalau misalnya dia sudah close, sudah balik lagi dan ke atas supportnya dan dia close di 665 ya, seperti itu. Itu waskita seperti itu. Berikutnya ada BRPT. Nah, untuk Barito ya, kalau misalnya Barito Pacific ini dia masih bearish pressure-nya masih besar sekali. Mungkin dia masih kejar tinggal beberapa level lagi, yaitu di harga sekian, teman-teman ya. Di 815 sampai 820. Jadi kalian bisa tungguin kalau misalnya teman-teman mau masuk Barito Pacific, kalian bisa tungguin di harga 800 sampai 820. Itu adalah entry terbaik untuk si Barito ya. Berikutnya ada BEX, teman-teman. Nah, untuk BEX ini sendiri dia sudah terkoreksi lagi sampai ke level 54 lagi. Kalau saya pribadi, saya tidak akan ngapa-ngapain dulu di saham seperti ini karena memang pada dasarnya trennya itu masih downtrend dan dia belum ada ciri-ciri atau tanda-tanda untuk dia bikin kenaikan gitu ya. Belum ada tanda-tanda untuk bullish momentumnya masuk. Sedangkan harganya dia tuh sudah terkoreksi cukup jauh sekali. Jadi kalau saya bilang BEX itu nanti dulu ya. Nextnya itu ada EPAC. Nah, untuk EPAC ini juga sama, dia sudah sempat digoreng sampai ke 66, sekarang ditarik lagi ke 50. Saham-saham seperti ini lebih baik nanti ditinggalkan dulu, teman-teman ya. Kenapa? Karena memang sekarang volumenya gede, cuman ini sekali lagi sudah masuk ke area-area dia untuk tidur nih. Ya, jadi nanti kalau misalnya saham EPAC ini tidur, itu duitnya ketahannya bisa lumayan. Nah, berikutnya teman-teman ada energi, teman-teman ya. Energi ini kalau misalnya kita lihat ya, dia juga tergerus sekali, sudah melewati level 105 ya, dan dia sekarang menuju ke harga psikologisnya di level 100 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membeli energi, lihat di harga 100, teman-teman ya. Karena 100 itu adalah harga psikologis dari si energi ini. Nanti kita lihat di harga 100 ini dia bisa ada pantulan ke atas atau enggak. Kalau misalnya dia ada swing low dan dia diikuti dengan candle bullish ya, di candle H4 itu yang sangat bullish, itu kalian bisa entry ya dengan stop loss cukup di bawah 100, itu sudah cukup sekali. Kemudian kalian bisa TP itu di level 130-an ya. Itu untuk energi seperti itu. Nextnya itu ada Friend, teman-teman. Friend ini juga sideways di daerah-daerah supportnya ya. Kalau kalian perhatikan ini saya kandangin warna hijau ini ya, area ini merupakan area demandnya dia ya. Dan sekarang si Friend itu bergeraknya memang masih di daerah situ terus ya. Sampai kapan ya? Kita sampai dia bikin higher high aja ya. Jadi kalau misalnya untuk Friend ini caranya adalah kita tinggal tunggu coding marketnya itu berubah dari seperti ini yang bikin lower high, dia berubah menjadi higher high. Kalau itu sudah terlihat di Friend, baru kita bisa mencari entry ya. Kalau misalnya mau main entry sniper sudah terlambat, karena waktu yang kemarin dia retrace pertama ke area sini harusnya kalian sudah entry dan kalian bisa TP di level 95 sampai 98 kayak gitu ya. Itu untuk Friend-nya seperti itu. Dan yang terakhir untuk Pewon, teman-teman. Nah, untuk Pewon ini juga tekanan bearish ya masih sangat besar, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini ada bearish tekanan pressure seperti itu. Kemudian dia retrace sedikit, dia di press lagi ya. Kemudian sekarang dia lagi retrace lagi ke atas nih, teman-teman, kondisinya. Tapi dia lagi ditekan lagi tiba-tiba ya, sampai dia mau ke hajar low-nya. Nah, ini kalau dia sampai bikin new low, dia bisa bergerak ke 432 sampai ke 440-an ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Pewon, yang paling aman itu di harga 432 sampai 440. Itu adalah range yang paling aman untuk Pewon, karena nanti kalian stop loss-nya jadi lebih enak lagi. Kalau sekarang saya rasa jangan terburu-buru dulu karena dari price action-nya masih kurang oke gitu ya. Seperti itu untuk Pewon ya. Nah, itu adalah saham-saham yang kalian request semua sudah saya bahas ya. Tapi sekali lagi ingat, saya bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan trading management supaya hasilnya bisa lebih optimal. Ya, mungkin ini bisa cukup dulu teman-teman ya. Semoga bisa berguna. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi HSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan.
Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi ingat ya teman-teman ya, gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil di video ini, kalian harus sesuaikan kembali dengan money management dan juga trading management kalian, supaya hasilnya bisa lebih optimal lagi ke depannya. Ya, dan juga kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, dan mereka menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka nawarin dengan return yang cukup tinggi, itu kalian harus hati-hati. Jangan sampai transfer kalau misalnya disuruh transfer, karena itu adalah penipuan. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya, ataupun apapun itu ya, materi juga boleh. Asal itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.